Liburan itu selalu jadi momen orang cari pengalaman baru. Bukan cuma jalan-jalan atau makan di tempat ramai, tapi juga aktivitas yang bikin pikiran lebih tenang dan ada nilai personalnya. Salah satunya dengan membangun dunia kecil dalam sebuah wadah kaca. Halo bos, perkenalkan nama aku Denis, aku owner dari Terramori. Kita tuh spesialisasinya di bidang terrarium yang bentuknya kira-kira seperti ini deh. Jadi kakak-kakak bisa bikin kayak dunia kecil dalam sebuah wadah yang transparan seperti ini. Penasaran jadinya seperti apa? Ikutin terus di Cuan Bos. Bos, Terramori bukan lahir dari tren yang dipaksa, tapi dari ide sederhana yang relevan dengan kehidupan kota saat ini. Sebuah bisnis yang berangkat dari kebutuhan mental dan keinginan untuk menenangkan diri. Dari awal Terramori itu kita berdiri itu April 2024. Sebenarnya basis dari Terramori sendiri itu bisnis idea ya. Karena dari kampus yang kita lanjutkan sebenarnya. Kenapa bisa ada ide ini? Karena sebenarnya ceritanya itu cukup lucu ya, cukup random. Berawal dari gak bisa tidur, terus suka scroll, lihat orang bikin terrarium supaya calming, supaya bisa tidur gitu. Sampai di mana dosenku meminta untuk kita punya ideation untuk project kita, ya ini aku bawakan sih. Dennis lihat satu hal penting. Di era digital, orang bisa kelelahan secara mental dan butuh aktivitas yang bisa bikin fokus kembali. Dari situlah Terramori dibangun, bukan sebagai produk massal, tapi sebagai bisnis ide dengan nilai relaksasi dan kreativitas. Nah bos, sebenarnya apa sih terrarium itu? Kenapa benda kecil di dalam kaca ini bisa jadi pilihan banyak orang saat liburan? Terrarium sendiri secara singkatnya ya itu adalah sebuah replikasi sebenarnya atau tiruan hidup dari sebuah ekosistem. Kita bisa bikin mungkin kayak hutan, kita bisa bikin kayak mungkin bukit, gunung di dalam sebuah wadah kaca. Wadah yang transparan karakteristiknya. Kita kan tinggal di perkotaan ya kak. Buat orang random segala macam itu kan lahannya sempit kadang-kadang. Jadi mungkin wadah dari kaca yang kecil itu bisa jadi opsi yang lebih good gitu. Secara bisnis, terrarium menjawab dua masalah sekaligus. Pertama, keterbatasan ruang hidup di perkotaan. Kedua, kebutuhan akan ruang hijau yang menenangkan. Dengan ukuran kecil, terrarium bisa jadi dekorasi sekaligus media relaksasi. Makanya, produk ini bukan cuma tren visual, tapi juga bagian dari gaya hidup urban, bos. Kalau untuk perbedaannya atau keunggulannya mungkin di shape-nya kali ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya vas gitu. Mungkin kita lebih banyak mainin di variasi-variasi dari wadah kita sih. Seperti apa? Itu yang mungkin jadi keunikan dari kita kali ya. Dennis paham banget, setiap bisnis harus punya pembeda. Bukan cuma dari fungsi, tapi juga dari bentuk dan karakternya. Yang pastinya kita ada tiga tahapannya. Yang pastinya kita bikin batu-batuannya dulu, lapisan batu-batuan, kita bikin tanahnya, baru nanti di atasnya mau didekor seperti apa, mau dibikin landscape seperti apa, baru kita pikirkan. Tapi kalau secara umumnya ada 3 lapisan sih, batu, tanah, dan dekorasi di atasnya. Di bisnis lifestyle, keputusan beli seringkali dimulai dari visual. Bentuk kaca, warna, dan komposisi akan jadi identitas sekaligus nilai jual. Dennis memposisikan terrarium ini bukan sekedar tanaman, tapi sebagai objek estetik. Tapi bos, cantik aja nggak cukup. Kualitas tetap jadi penentu utama. Kualitasnya bagus ketika kalau kita tinggal, dia tuh gak mati sebenarnya. Jadi lumut-lumut ini kan sebenarnya harus dirawat. Jadi kalau pengairannya pas, walaupun kita lupa pun kayak 2 hari, 3 hari kita lupa nih, dia masih tetap hidup, dia masih tetap oke. Nah itu membuktikan bahwa oh perawatannya bagus nih, gitu. Oh secara penanamannya pas nih di tanahnya. Kalau yang biasanya yang kurang baik, biasanya itu dia kalau ditinggal mungkin cuma sehari, 2 hari dia langsung kering. Oke, nah bos, jadi ada 2 jenis nih lumut-lumutan kita, ada yang hidup dan ada yang preserve juga atau diawetkan. Jadi kalau yang hidup caranya adalah kita bisa buka dan kita semprot. Kita semprot, dan kita tutup kembali, disemprotnya itu bisa
1 hari sekali, 2 hari sekali, supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Nah bos, dengan opsi lumut hidup dan lumut yang diawetkan, customer punya pilihan sesuai gaya hidupnya. Mau yang interaktif dan dirawat, atau yang praktis dan minim perawatan. Bos, di era sekarang, model bisnis workshop jadi salah satu yang paling dicari. Karena pola konsumen sudah berubah, orang bukan cuma mau beli produknya, tapi mau punya pengalaman. Workshop memberi 3 nilai sekaligus, bos. Ada aktivitasnya, ada hasil yang bisa dibawa pulang, dan ada cerita di baliknya. Itulah kenapa workshop terarium jadi jawaban untuk pasar perkotaan. Kita kalau misalnya kita bagi, kita ada sessionnya itu ada 4 sesi. Kita ada 4 sesi di sini, kita open setiap hari juga. Kita mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam biasanya gitu. Tapi tergantung reservasi gitu. Kadang-kadang kan ada yang nggak ada yang ada gitu ya. Itu yang kita isi sih. Di balik workshop yang kelihatannya santai, ada sistem bisnis yang terus berjalan. Karena di bisnis berbasis ide, yang dijual bukan cuma produk, tapi relevansi. Kalau dari kita sih sebenarnya kita pastinya setiap hari, setiap kita kosong pastinya kita research and development terus. Kita lihat apa yang bisa kita kembangkan lagi, apa yang bisa kita evaluasi lagi, apa yang bisa kita perbaiki lagi. Hari per hari kan pasti ada celah-celahnya ya. Yang dikumpulkan biasa kita diskusi, gimana cara nyelesainnya segala macam. Dan mungkin kalau misalnya untuk memperkenalkan kita ya basic di sosial media sih. Secara bisnis, Dennis tidak mau terkunci di satu segmentasi. Strategi mereka jelas, membuka akses seluas mungkin. Kita pengen terarium kita bisa dinikmati atau bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi kita tuh berusaha kayak setiap lini itu ada harganya. Jadi kalau kakak lihat di price-nya kita tuh jaraknya itu paling 100. Jadi dari yang 100 ribuan sampai yang 1 juta juga ada. Jadi semua lini kita bisa sediakan. Dengan range harga dari 129.000 hingga hampir 1 juta rupiah, customer bisa masuk dari level pemula sampai ke produk yang lebih premium. Lalu, dari aktivitas seperti ini, seberapa besar sih potensi cuannya, bos? 50 sampai 100 orang ya per bulan ya. Ya itu range-nya ya, bisa jadi itu kurang, bisa jadi itu lebih. Dengan rata-rata 50 sampai 100 peserta per bulan dan harga workshop di kisaran ratusan ribu, Denny sudah punya aliran omset yang stabil, bahkan maksimal bisa tembus 100 juta per bulan. Dan bisnis berbasis ide seperti ini tentu doi tidak mau berhenti di satu titik. Sebenarnya saat ini Teramori kita ada punya 3 cabang. Kita ada di Tangerang, ada di sini, di Jakarta, kita juga ada di Jogja. Tapi kita itu pengen bahwa Teramori itu bisa mungkin hadir ya di kota-kota yang mungkin ada peminatnya gitu. Let's say kayak mungkin di kota-kota besar. Dari insomnia jadi ide, dari ide jadi bisnis yang terus bertumbuh. Dennis kasih bukti kalau bisnis tidak harus selalu riuh. Yang tenang pun bisa cuan. Oke, jadi bos, dalam memulai bisnis tuh kita perlu 3 tips nih, atau ada 3 tips yang mungkin bisa aku share buat bos-bos semua. Yang paling pertama, kita harus pantang menyerah. Yang kedua, kita harus kreatif. Yang ketiga, itu harus adaptif. Dan yang paling penting, cuan bos.